Selamat datang di Your Time, channel kami ini. Kebetulan sekarang kami kedatangan tamu dari Kabupaten Bandung Barat, Bung Rizky Febriadi ya. Terima kasih Bung Rizky atas kehadirannya. Bung Rizky ini adalah pemain judi online. Korban, Pak. Oh, korban iya, dari zaman. Oh iya, siap. Apa kabar Bung Rizky? Alhamdulillah. Terima kasih Ya, telah mengundang siap. saya jauh-jauh. Wah, ini kan di agenda ente tadinya mau siang tadi kan karena berhubung macet. Bukan sibuk, tadi katanya sibuk. Enggak sibuk Pak, kalau hari Minggu mah Istirahat ya. istirahat. Keluarga bos. Oh iya. Jadi mau ditanya apa nih? Bebas. Bebas. Alhamdulillah bisa beli silaturahmi sama teman-teman di sini. Oh iya, siap. Kaku hari formal mah, itu biasa lah. Iya, biasa. Jadi apa yang mau diobrolkan? Bung Rizky ini aktivis ya di KBP-nya. Beliau juga dari zaman kuliah juga aktivis. Sibuk aktif sana sini ya. Iya. Tapi nggak tahu aktifnya apa, makanya mungkin kita ngobrol biar lebih dalam ya. Kita bisa mengetahui aktivitas beliau. Silakan Bung Rizky, sekarang gimana, aktif di mana? Alhamdulillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau formal, apa? Biasa. Tahu-tahu kudu perkenalannya. Iya, tuh. Kadang orang aja. Kenalin kan nggak ada yang tahu. Udah berapa tahun berarti dari pasca kuliah? Saya baru hari ini berarti intens beraktivitas kembali. Kesibukan hari ini yaitu di dunia usaha. Dunia usaha bang, dunia usaha kali itu kadir lah. Jadi usahanya kesana kemari. Jadi ikhtiar ya. Kalau ada yang bilang di lembaga yang lain kan jadi aktivis trainer cenah. Oh, aktivis trainer. Jadi bari usaha. Ya boleh ngerokok itu deh. Boleh. Dah. Kesibukan hari ini mah yaitu selain di bidang usaha, bidang jasa, di bidang aktif juga saya di dunia organisasi di tingkat kepemudaan, terus di LSM aktif juga di lembaga-lembaga yang hari ini saling membantu untuk memfasilitasi program-program yang terlepas dari pemerintah dan CSR. Saya bantu. Ada lembaganya. Oh, berarti fasilitator lah ya. Iya, fasilitator. Luar biasa. Itu bahasanya biar keren kan. Luar biasa. Bukan calo, bukan. Fasilitator ya. Biar keren, Pak. Luar biasa. Jangan lupa. Fasilitator. Selain itu, aktif tadi di dunia kepemudaan, aktif di LSM. Karena begitu kentalnya dari dunia itu, pada akhirnya saya berkecimpung di dunia proyek hari itu. Padahal notabene dasarnya dulu saya adalah Suaranya kan kurang keras. pengusaha yang hari ini kalau saya konsisten ya mungkin jadi pengusaha sepatu. Sampai akhirnya saya banting tulang menjadi ya Banting setir. banting setir kawan Banting tulang. banting tulang Nanti setir. Iya. kurang lebih 2 tahun dari tahun 2021 saya masuk ke dunia proyek. Saya aktif sekarang mencoba bergeliat di dunia proyek pemerintahan dan ternyata wah luar biasa sekali. Penuh dengan tantangan. Sebelum masuk ke proyek dulu nih, LSM-nya aktif apa, fokusnya kemana nih? Fokusnya ke pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat itu sama eksploitasi masyarakat beda ya? Beda apa? Oh, beda ya. Kasar itu bapak. Apa yang diberdayakan itu? Yang diberdayakan itu karena kan karena saya ini tinggal di kabupaten nih, kurang lebih 4 tahun saya menganalisa hari ini masyarakat itu tidak tahu ataupun dari stakeholder
terkait dari pemerintahan itu tidak mau mencapaikan atau apa ataupun tidak mau tahu ya. Nah, kami ini dari lembaga, kami dari bukan lembaganya. Kalau LSM, kesannya ini, tapi lah memang organisasi kemasyarakatan. Nah, pada akhirnya manfaat yang saya petik dari apa namanya tuh berhimpun di LSM ini yaitu bisa menjadi fasilitator untuk apa namanya tuh untuk membantu masyarakat yang mempunyai potensi-potensi. Kan di sana itu ada petani, ada nelayan kan, karena nelayan juga di situ. ada kan yang dari saguling gitu kan. Oh iya, Saguling tambak ikan. Iya, tambak ikan kan masuknya nelayan, Pak. Nelayan. Iya, nelayannya Ikan, iya. Peternak. Hah? Bukan peternak, budidaya ikan. Ya kalau ininya nelayannya itu, Pak. Budidaya ikan. Boleh. Terus tapi ini saya sendirilah. Ada beberapa yang muda ya mencoba mewarnai di situ, mengembangkan dan mengolah potensi-potensi yang ada di Bandung Barat. Jadi tidak terpaku oleh itu karena kan banyak sekali kan potensi di sana. Tadi kan udah disebutkan lahan pertanian luas, terus lahan apa namanya tuh untuk pendidikan luas. Pendidikan, peternakan, apa namanya tuh pertanian, pariwisata tuh sangat banyak. Jadi kan hari ini kan tidak orang melihatnya hanya Lembang saja. Itu Lembang kan masuknya Kabupaten Bandung Barat. Betul, Bos. Iya. Bukan kota Bandung. Orang-orang tahunya kota Bandung. Padahal kalau bisa dikatakan PAD hampir 30% di Kabupaten Bandung Barat dari sana. Dari Lembang. Dari Lembang. Tapi hari ini alhamdulillah. Lembang mau pisah nggak sih? Hah? Lembang mau pisah nggak sih? Atau enggak? Sebenarnya udah ada wacana, kemarin udah ada yang bentuk forum apa namanya tuh yang Pemekar kembali. Ya, pemekaran bersatu, tapi saya pikir masih berat, perlu kajian lah. Perlu kajian yang panjang kalau berbicara untuk pemekaran. Nah, Apa lagi? Minum dulu. Berat ngobrolin itu mah, mending ngobrolin ini. Judi masih jalan. Tapi kan semenjak kasus pembunuhan viral itu judi pada hilang ya. Akun nah ini menarik Pak, menarik. Iya nggak sih? Menarik bro kalau berbicara itu. Ya saya pun jadi korban kan ya. Tapi itu kan berbicara tentang hari ini kesadaran lah, balik lagi kesadaran masalah kadar keimanan dan kebutuhan Pak. Jadi gini Pak, ini kan COVID tuh 2019 kan Ya. awal-awal 2020. Ini awal-awal cerita menjadi korban. Korban online, itu korban ya. Ini mah buat pembelajaran aja teman-teman Ya. kan. Sampai pada akhirnya proses namanya juga proses hidup, pasti Allah mendesain itu mungkin seperti ini ya, tinggal kitanya yang berubah lah Harus gitu. digarisbawahi, bukan korban dulu. judi online, tapi korban judi online. Harus digarisbawahi itu. Terus. Nah, 2019, 2020 sampai pada akhirnya 2021 kan ini mulai menggeliat masalah. Sebenarnya mah udah lama, saya tahu udah lama. Saya itu masuk 2000, mengenal itu 2021, padahal memang dari dulu zaman kuliah saya suka terhadap permainan game, tapi terjebak karena mungkin balik lagi yang ya kalau ini mah apa namanya tuh kita balik lagi apa yang hari ini kita berada di lingkungan tersebut ya kita akan terbawa arus gitu. Oh, berarti karena Di samping itu ada banyak proses selain apa namanya tuh kan imajinasinya itu Pak. Imajinasinya terlalu ini mengawang-awang lah, pengen praktis. Pengen hasil cepet ya. Karena kan iwati Indomie gitu tapi emang menang wae itu teh. Ya, mimiti mah menang wae. Mimiti mah menang wae. Kadituna mah jangan ditanya. Ya cukup lah itu mah sebagai pembelajaran. Cuman di zaman
hari ini digitalisasi informasi begitu cepat ya teman-teman semua harus bisa memfilter lah. Tapi bener nggak Kang, semenjak kejadian viralnya kasus pembunuhan itu situs-situs judi online kok kayak yang seperti hilang ditelan bumi, bener tuh sih? Ya. Prediksi ke sana ada. Kalau analisa saya memang seperti itu karena kan itu kurang lebih kan 2021 sampai sekarang ya. Mungkin lebih dari 2021. Saya pikir kalau nggak ada yang nge-backup dari oknum-oknum lah katakanlah. Mungkin bisa benar juga, Pak. Yang dirasakan setelah viral kasus itu jadi tersangka. Nah, sebagai korban judi online ini apa yang terjadi sebagai kalian nih? Fenomenanya apa yang terjadi sebagai korban? Saya pikir barusan sebelum saya berangkat ke sini kan ada teman terus saudara saya, karena saya pikir kan karena lingkungan. Di satu sisi mereka kan butuhnya ya, satu pikir tapi di sisi lain kan bagaimana generasi kita mau maju kalau ini tidak diberantas sampai akar-akarnya kan gitu bener Pak. Iya. Terus Ya kalau saya secara pribadi analisanya ya alhamdulillah kalau bisa ke akar-akarnya. Udahlah hal-hal yang berkaitan dengan materi mah ikhlaskan saja dan ini menjadi contoh bahwa hari ini mau unsur pemuda karena Pak ini yang paling patah orang tua juga banyak. Oh, korbannya juga banyak. Ini saya 2-3 bulan ke belakang ada yang parah Pak sampai keluar kerja di pabrik. Terus kan itu dapat jam sostek tuh. Ya, dia pakai. Dia cairin dia pakai Pak uangnya Diputer. diputer ke situ. Itu masuk UMKM nggak sih itu? Kan itu yang paling parah kalau anak muda kan gagal mencoba lagi. Nah mudah-mudahan mah ini diberantas ini sampai pada akhirnya kan ini kan kalau ini kemarin momentum kemerdekaan bangkit harus bangkit ya hal-hal yang negatif itu harus berantas lah yang hari ini di backup semua. Kejadiannya oknum. pas setelah oknum ini tertangkap, apakah nggak bisa akses lagi ke? Ada beberapa Ada beberapa yang masih bisa. Ada yang kemarin baru hangat tadi cerita dan dia ini mungkin kalau di situ kan deposit ya, yang menang nggak dibayar ada yang gitu. Oh, dia udah menang tapi nggak dibayar. Nggak dibayar. Oh. Ya Bapak Tapi bayangkan masih aktif itunya si akunnya masih itu. aktif, Situs. masih aktif, masih aplikasinya aktif. masih bisa. Kadang kan saya ada yang nanya ke saya dan saya juga sering kalau lihat-lihat pakar berarti ya dia nanya ya. Pertanyaan. iseng-iseng dicek, iseng-iseng udah diblokir sih sama. Cuman kan kalau ini mah yang terlihat sama saya ya. Ya. Jadi si sales-sales itu kan banyak ya. Mungkin Bapak juga sering update kan di Instagram, sering kena Oh WA iya, kan. saya sering. Itu dia disimpan di sana memang sebagai ini, sebagai apa namanya? Marketing. Nah, saya mau nanya nih, saya kan bukan korban. Kenapa saya selalu di WA sama agen-agen Tim-tim marketing. Iya, marketingnya judi online ya. Saya belum pernah daftar soalnya. Apakah nomor saya diambil dari perusahaan ABC? Mungkin saya pernah daftar gitu, atau gimana ya kira-kira ya? Tahu nggak kira-kira? Polanya gimana itu kalau? Kalau saya pikir dari email, Pak. Email. Email Saya bisa. belum pernah daftar soalnya. Ya kalau walaupun tidak daftar, kalau di email kan apa namanya tuh? Bapak harus nampilin verifikasi itu kan? Iya, kalau dia akses email Nah, saya. ataupun ya si operator ini mah analisa saya ya operator ada yang memang bermain di sana untuk disebar karena bukan ada yang ngebocorin data. bukan yang dikena ini kan bisa memberantas semua karena kan ada yang tukang yang berjualan siomay, tukang nasi goreng, Hasil usahanya rusak. Saya aja yang terjebak selama ya lumayan merusak itu sama elemen otak-otak ini rusak Pak. Merusak karena kalah terus. Atau emang merusak karena Janganlah. Ayo kita berpikir positif. Manfaat, peluang usaha kan banyak. Iya. Betul. Gitu. Benar. Jangan Saya lah. juga tapi itu yang tadi yang sampai jam sostek diambil. Iya, kan kalau lu kerja di pabrik selama 5 tahun, kan itu otomatis pas masuk pabrik itu dia daftar jam sostek, Iya. jam
kesehatannya. Bisa dicairkan, Bisa setelah dicairkan gitu. Itu dicairin dipakai itu Dipakai kan ngeri modal gitu. buat Heeh. itu ya. Iya, buat permainan itu. Terus dia ngaku keluarganya itu UMKM gitu ya. Lagi invest saham. Ya mungkin ada teman-teman yang jangan apa namanya, jangan munafik lah. Udahlah, berhentilah. Ya. Itu perlu kesadaran yang Karena sudah sangat pada tinggi. diblokir. Itu kan kalau belum diblokir juga bahaya kan. Karena kan kalau mau berbentuk aplikasi kan gampang, tinggal diinstal kan. Ini masih di ini Pak. Terlebihnya saya kan dasar kan aing kuliah di nya IT-nya informatika. Cuman memang awal-awal tuh menang Pak, dikasih kemenangan aja. Ini apa ya? Mungkin mereka apa bahasanya kalau di dunia marketplace tuh bakar uang mungkin ya. Iya, bakar si uang. pemilik aplikasi ini ya, biar banyak peminat ya. Ya mudah-mudahan setelah tangkap ini berantas. Bung Rizky juga aktif di organisasi kepemudaan ya? Ya, saya hari ini aktif di dunia kepemudaan. Alhamdulillah diamanati di kecamatan sebagai ketua. Terus Boleh berbicara ini apa di organisasi apa? boleh. Boleh di KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia gitu. Luar biasa. Tingkat kecamatan, tapi Pak kalau orang bilangnya camatnya pemuda gitu. Mantap. Ya, alhamdulillah. Kecamatan, wah kalau ini lebih menarik kan, saya tuh bisa apa namanya, langsung terjun ke masyarakat. Oh, berlangsung interaksi ya. Makanya saya Ambil yang kecamatan. ambil kecamatan tahun berapa ya? 2020 akhir saya. Kebetulan memang lagi vakum karena Covid juga, akhirnya saya beranilah berikhtiar mencalonkan, alhamdulillah terpilih. Kayak gitu. Intinya sih sebagai wadah silaturahmi, kita bisa mengenal dengan perangkat desa, dengan kepala desa, tingkat kecamatan sama masyarakat. Kan kadang di wilayah perkotaan itu taunya LSM Pak, KNP itu ormas. Padahal ini teh ya kalau ini wadahnya para pemuda. Wadahnya para pemuda dalam artian kalau menurut apa? Undang-Undang nomor 40 2009 kepemudaan kan apa namanya tuh, ada hal-hal yang apa ya istilahnya tuh, kan kadang kalau kita tidak berkelompok itu Bang, tidak puas kita mengaplikasikan ide-ide itu. Makanya kan tergugah sampai pada akhirnya pas periode pertama saya, alhamdulillah sekarang ada. udah 2 periode berarti? Enggak, maksudnya periode pertama awal pertama, sekarang udah 2 tahun, berarti 1 tahun lagi saya menjabat. Oh, 3 tahun. 3 tahun. Iya. Kalau KNPI mau kecamatan, ya ada kebahagiaan tersendiri lah selain silaturahmi itu. Tapi memang dibentuknya dari dulu sejarahnya menjadi pencetak kader-kader pemimpin. Jadi pada akhirnya ya larinya ke urusan politik. Karena kan di dalam KNPI saya partai banyaknya. Oh gitu. Saya partai terus kelompok. Tapi di ADRT nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Saya partai, kelompok Islam, kelompok Cipayung dan lain-lain lah. Tapi saya pikir tidak jauh setelah saya dulu berbackground di kampus, di organisasi sampai pada akhirnya sekarang itu, jadi bakal enak gitu mengaplikasikannya. Bersilaturahminya enak. Intinya kan dari organisasi itu silaturahmi kan. Kalau bab urusan yang lain-lain, urusan program, urusan pekerjaan dan lain-lain, itu efek dari kita berkumpul. Tapi kita kan membangun karakter pada akhirnya gitu. Walaupun saya kan lama juga tuh kuliah lulusnya. Oh gitu. Membangun karakter. Tahun. Lama juga ya membangun karakter. Hanya kan teman-teman yang di tingkat pusat ada aktivis-trainer, ada pemuda bersatu apalah, macam-macam kan. KNPI mah di pusat mah kan ada 7 kan. Oh gitu. 7 apa tuh Bang? 7 faksi gitu. Maksudnya tuh ada 7 kelompok. Ada 7 kelompok tuh dalam satu kelompok atau? Ya di KNPI ada 7 versi. Oh, ada banyak versi. Banyak versi, ada versi yang kemarin ya sebutkanlah, ada Haris Pratama, ada Bukannya udah gabung? Enggak, ternyata kan belum beres. Dah ada kepentingan Pak pada akhirnya. 2000 Ada yang bekas Putri Indonesia Pak. Oh, ada siapa? Ada
Cantik lagi. Udah pasti. Putri Indonesia nggak ada yang gagal apa? Kemarin ada acara tuh di Ciburoy. Ya baru tahu ketua DPD Jabar, Kang sekarang mau nambahin jadi 7 katanya. Baru sebulan ke belakang 6 kata saya itu. 7 Pak sekarang 7 versi. Oh. Cuman kita nggak berfokus dengan polemik itu. Yang penting Jawa Barat 1, misalnya kabupaten kota lain 1, ya kecamatan juga 1. Karena kan tetap akarnya itu kecamatan yang langsung terjun ke masyarakat kayak gitu. Jadi kalau provinsi nurunin program kabupaten, ya kita yang di lapangan ya harusnya kecamatan. Beda dengan lembaga sebelah, sebutkanlah Karang Taruna, kan itu sampai tingkat RT RW. Oh iya. Tapi mereka kan isunya isu sosial yang dibawanya, karena kan dibawa ke Mensos. Luas Kalau KKBI lebih luas Pak. Bisa masalah selain kepemimpinan mah itu karakter ya, individu. Ada perekonomian Pak, ada ketenaga kerjaan, ada wilayah pertanian, yang tadi budidaya dan lain-lain. Ada masalah birokrasi pemerintahan, kan banyak yang apalagi itu di Kota Bandung yang hari ini menjadi pejabat kan, kayak gitu. Jadi lebih luas sebenarnya KNPI komunikasinya. Oh, KNPI itu berarti dari pihak pemerintah, apa ya berarti disebutnya? Pegawai negeri gitu, pemerintahan juga bisa Mas? Boleh. Tidak ada melanggar dia. Enggak ada. Memang boleh. Karena memang itu yang tadi saya katakan kan, karakter itu yang dibentuknya kan. Ini kan di kota, provinsi, termasuk di daerah saya juga ada yang PNS Dari dia. pegawai negeri gitu. Ada yang sampai menjadi kepala dinas, lain-lain. Kayak gitu Pak. Karena kan jejaringnya yang dipakai gitu kan. Tapi rata-rata saya itu, harapan saya ya, di KNP itu jangan hanya masalah perpolitikan saja. Pengembangan itu kan kita bisa jadi pengusaha yang sukses, kita jadi tenaga pendidik, jadi akademisi yang sukses dan lain-lain. Jadi rubah mindsetnya, karena kan mindset hari ini dari udah hampir 4 tahun saya berkecimpung, rata-rata larinya kan urusan politik. Kayak gitu Pak, urusan politik pada akhirnya. Jadi sudah apa yang sudah dilakukan untuk masyarakat di Khusus di kecamatan saya kemarin waktu 1 tahun melaksanakan program kerja, karena saya pikir langsung memberikan manfaat. Alhamdulillah kemarin ada Kurang keras. ada bantuan CSR. Saya melakukan acara sosial kemarin, santunan sama ini apa, sunatan massal. Terus nggak nikah massal nggak? Ya, Belum. mungkin saya canangkan tahun sekarang insya Allah. Ada Pak. Oh, ada di kawasan. Sunatan massal itu apa, sama bakti saya sunatan massal sama santunan untuk yatim piatu, pembagian cat untuk rumah ibadah. Kemarin hampir 100 pel kalau nggak salah dari perusahaan. Mantap. Setelah itu ada pembagian Al-Quran buat musola-musola yang kecil, nggak banyak sih itu mah. Kayak gitu baru itu. Ke depan mah harapan saya mah bisa bersinergi dengan pemerintahan setempat yang membuat sosialisasi itu yang tadi tuh, yang masalah Kominfo itu. Kan ada di Kominfo kalau di daerah. Ya itu antisipasi hal-hal yang seperti itulah. Nanti jadi pada akhirnya ke situ nanti dicanangin lah program kerjanya. Luar biasa ya. Gitu Pak. Keren banget pemuda ini ya. Luar biasa. Ya gitu, karena kan ada juga saya lihat di daerah saya itu teman-teman yang pemuda itu ada, karena kan di sana tuh selain kalau makanan wajib ada kelompok Pak, kelompok yang bisa mengolah bambu menjadi kerajinan. Ada gelas yang dari bambu, ada yang tumbler yang dari bingkai, terus gantungan kunci dan lain-lain, terus ada siluet, ada bernuk yang buat yang kayak guci gitu lah, guci non Pak, buat minum, yang buat minum yang bulat kayak gitu. Banyak sana tumbler yang kayak gitu, keren ya. banyak di kecamatan di kecamatan Cipongkor itu. Nah, tugas Bapak di sana ngapain? Ya saya mau saling ini Pak, berkolaborasi. Kolaborasi. Kolaborasi Pak. Kolaps ya. Iya, kolaborasi. Pada akhirnya kan jadi fasilitator yang baik Pak.
Hal yang baik. Kan manfaat. Iya, Kalau iya, bahasa agamanya horenas anpaum linas gitu. Bermanfaat bagi semua Luar ini, biasa. semua elemen. Kayak gitu, Pak. Tugas, Iya. tugas saya mah kan silaturahmi. Kalau efek yang lain-lain mah bukan itu mah Marketing ya. marketing gitu, Pak. Itu marketing. Luar biasa. Gitu, Pak. Udah lama tinggal di KBB, Kang? 2015, 16 saya nikah. Ya kurang lebih 7 tahun. Oh, 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun ya, mudah-mudahan saya bermanfaat lah di sana buat masyarakat. Luar biasa. Jangan menjadi ini apa namanya? Benalu. Benalu lah. Yang prinsip saya nggak mau saya minta-minta, apalagi yang receh gitu kan. Tapi Saya nggak akan saya- minta-minta. Apalagi yang receh. Ya. Kalau saya minta-minta, mau yang gede-gedean aja ya. Paketannya. Luar biasa. Enggak, itu mah ini aja lah bercanda, Pak. Sungguh menginspirasi, Mas. Ya. Tolong ditanggapi serius ya. Penyelenggara itu berarti Bawaslu, KPU, KPU. Kalau setingkat kecamatannya namanya PPK, kalau KPU, kalau Bawaslunya Panwaslu. Panwaslu. Nanti ada juga yang untuk program dari Bawaslu atau KPU. Kalau KPU agen sosialisasi namanya. Agen sosialisasi dibentuk itu per kecamatan kalau nggak salah 2 orang. Nanti kalau di Panwaslu, Apa yang disosialisasikan? ya Tata itu cara partisipasi sama tata cara pemilihan. pemilihan. Oh. Jadi belajar dari tahun 2019, ya ayo lihat kan orang-orang yang udah sepuh, kasihan lah Pak, capek gitu. Gantian, anak muda Gantian lah, anak sekarang. muda lah hari ini. Gugah lah rasa kan kita memberi kritiknya harus dengan solusi. Ya kita yang hari ini di pesta demokrasi ini menciptakan pemimpin. Menarik, Seperti itu menarik. Pak. Ini Sudah menarik teh. nih, teman ini. Saya boleh sebagian pihak kontra nanti. Hah? Boleh silakan. Itu mau kontra apa? Kontra gua. Itu kan ini udah masuk tahapan Pak. Ya. Oke nih Kang, misalkan pemuda masuk entah itu jadi penyelenggara ataupun jadi Di peserta, peserta, ya. betul. Peserta dalam arti yang memilih nih maksudnya. Peserta Bukan yang dipilih. peserta jadi yang dipilih, bisa yang dipilih atau Yang memilih. memilih Nah, ataupun anggaplah yang memilih nih. Hmm, Nah, kita kan lihat hmm, banyak terutama di daerah dekat-dekat KBB, samping KBB itu kan berkali-kali masuk tuh hmm, di Pemimpinnya ya. ya masuk KPK kan. hmm, Nah, itu kan secara tidak langsung itu membuat pemuda-pemuda menjadi apatis. hmm, Karena sepakat. berujung begitu terus nih. Nah, Jadi betul, Kang. arah perubahan yang dibawa, spirit pemuda yang dibawa itu untuk perubahan tidak terjadi. Hmm. Nah, bagaimana nih tanggapan Akang nih mengenai hal itu? Harus ikut-ikutan aja. Enggak Seperti Pak, janganlah Pak. Oh enggak ya. Jadi gimana dong? minum dulu. Itu kan efek dari apa namanya tuh yang demokrasi hari ini secara mendunia ya Pak ya, secara universal lah saya melihatnya. Yang hari ini kapitalis sudah turun. Seperti itu Pak kalau pandangan saya. Jadi seolah-olah mau kepala daerah, mau calon dewan itu bermodalkan yang pada akhirnya saya kudu balik modal sekian. Mau kepala daerah, mau wakil rakyat dewan apa-apa. Nah, secara tidak langsung ini meskipun si pemuda ini apatis, mereka sudah mengetahui bahwasanya itu salah lah. Iya. Bahwasanya salah. Nah, makanya dari hal sekecil apapun, mau itu urusan administrasi apapun, administrasi di pemerintahan, terus nanti rekrutmen penyelenggaraan atau apa, jangan, ataupun inilah itu terlalu jauh, ini urusan program yang datang dari pemerintahan atau CSR, jangan ada bahasa pemotongan gitu. Saya buka aja bahasa pemotongan. Oh, memang selalu ada Selalu ada yang kayak gitu Pak, mau di kementerian ke, mau di CSR, janganlah. Kalau ada pun ya Sewajarnya. bahasa sewajarnya. Maksudnya sewajarnya kan buat ongkos ya kayak gitu Pak. Kan ada diatur Pak di undang-undang. Oh, ada itu. Ada Pak. Oh, ada. Maksudnya diatur di Masa undang ada, cuman saya nggak tahu lah. Jadi, dilihat aja lah itu. Itu kan bibit-bibit korupsi dari situ Pak. Oh, gitu. Ada celah di situ ya. Ada celah di situ. Berarti nih rata-rata nih yang nyalon, kalau bahasanya begitu, yang nyalon ini berarti dia nggak punya duit sebenarnya. Iya. Sehingga mungkin dia melakukan pinjaman
ketika dia terpilih akhirnya atau enggak ada ini contoh kasus, ada yang bawa investor dari daerah lain. Investor dari bawah sekian ngasih modal 2M misalnya. Misalkan ya Kalau kalah gimana? Kan balik jadi utang nih. Ya. Tapi kalau misalnya dia menang kan tetap nanti jadi utang juga. tetap jadi utang, tapi kan dia punya fakir dan lain-lain lah. Oh, akhirnya dia menggunakan Berportfolio. anggaran Anggarannya kayak gitu. Sebenarnya yang hari ini lingkaran itu, setan nggak sih ya? ya iyalah Pak. Memberantasnya gimana berarti? Memang sulit. Makanya dari hal yang kecil itu kata saya tuh mencoba. Ada hal-hal yang wajar lah ketika ya namanya juga akses tersebut buat di inian apa namanya tuh diaplikasikan ke masyarakat. Cuman masyarakat juga pada paham Kang, tapi kalau misalnya keterlaluan mah kan jadi bahaya juga gitu. Nah, oke, saya tangkap berarti mungkin ya pintu awalnya korupsi itu berawal dari money politik mungkin ya. Dari mana politik Pak? Nah, bagaimana nih sikap masyarakat ketika money politik itu terjadi? Kan kadang masyarakat Seharusnya, juga tidak ya. ada kesadaran ya Pak. Punten nih saya Ya. buka masyarakat hari ini mau di tingkat perkotaan kayak yang sudah rada maju sedikit. Tapi kan pada akhirnya saya pikir sampai ada kejadian waktu itu saya pernah jadi penyelenggara di 2019. Ada ibu-ibu teh. Kan dia mah nggak tahu saya peserta pemilu, saya penyelenggara pemilu. Chef, ini ada buat beli bakso katanya. Ini masyarakat yang Masyarakat ini Pak yang ngomong kan pada akhirnya kesadaran seperti itu. Jadi mau dibeli dengan uang katakanlah 25.000 gitu Pak. Ini masyarakat. Saya kan ini saya penyelenggara pemilu Pak. Iya. Dia ngomong kayak gitu. Ibu saya dari penyelenggara pemilu dan dari partai juga nggak ada Bu itu mau. Tuh Chef kalau nggak ada itu saya nggak mau katanya datang ke TPS buat nyoblos. Kan pada akhirnya ada kesadaran itu. Berarti ada dua faktor ya. Ada faktor masyarakat juga. Faktor masyarakat juga Pak. Dan ketika melahirkan pemimpinnya korup kan, salah juga mereka mau dibayar berapapun itulah besarannya. Nah, itu kira-kira rantai itu bisa diputus nggak sih Kang? Bisa Kang. Pada akhirnya dikasih kesadaran, ketika sosialisasi dan akhirnya tingkat partisipasi itu kan kalau ada kesadaran ya balik lagi ke ini ya ke kadar keimanan keimanan tiap individunya Iya. ya hilangkanlah masalah praktek itu kan ada money politik ada kos politik. Kalau kos politik hal yang wajar kan. Kalau misalnya punten ini mah kalau misalnya sosialisasi datang misalnya tata cara pencoblosan dan lain-lain ada makan kan itu wajar Pak hal yang wajar. Tapi ini mah subuh udah ada subuh dipegang misalnya Bu nyoblos iya KTPS kan tidak hal yang wajar. Itu banyak kejadian seperti itu kayak gitu. Tapi kalau sosialisasi kadang memang selain penyelenggara juga peserta pemilu itu wajib juga Pak untuk mensosialisasikan. Itu kan kos politik maksudnya bukan money politik yang wajar Pak diriungkeun dibere makan gitu tuh dibere cai atah. Nah, ini kan pemilu kan sudah berjalan. Berarti era reformasi aja hitungnya. Ya, anggap era reformasi sudah terbuka ya, one man one vote ya. Nah, selama itu kan sudah terbentuk KPU dan Bawaslu kan. Nah, berarti mungkin bisa dikatakan Bawaslu juga sudah tidak menjalankan tupoksinya ya. Kalau saya pikir kalau Dengan bertahun-tahun ini maksudnya ya. Bawaslu itu hanya sebatas pemantau. Jadi Pengawas. Jadi proses misal ada kejadian kasus di money politik, jadi hanya proses itu. Nah, ini yang harus kita pikirkan bersama-sama tuh gini. Setelah proses itu kan Bawaslu hanya melimpahkan saja Pak. Nanti ada Kemarin misalkan ada temuan misalnya money politik itu ada hal-hal yang pada akhirnya punten ya, yang pada akhirnya negosiasi. Tapi kalau yang bersifat fatal misalnya money politik dan itu bisa dipidana Pak. Ada kan diatur di PKPU ataupun Bawaslu. Kalau ketahuan. Tapi kalau proses itu sampai ini akhirnya Bawaslu hanya sebatas memediasi aja sih. Misalnya ada masalah permasalahan seperti itu. Jadi nggak ada kewajiban yang sehingga polisi lah menindak, nggak ada. Berarti dia melaporkan mungkin ya. Iya. Melaporkannya kemana? Ke pengadilan kah? Ke mana? Kalau di lembaga pemilu itu ada DKPP namanya, Dewan apa sih? Kehormatan Pemantau Pemilu. Endingnya ke situ, Bang. Endingnya ke situ. Berarti kalau tugas sosialisasi penyadaran masyarakat itu ke masyarakat umum aja. Ke masyarakat umum.
Jadi kan memang sulit Pak memecah mata rantai itu udah lingkaran, dan masyarakat yang sebagai konstituen itu seperti itu Pak di Iya. lapangan. Nggak tahu ya saya kalau di daerah perkotaan gitu. Kalau aku tangkap ya, mungkin mungkin kesadaran masyarakat menjadi begitu karena momentum itu selalu terjadi begitu. Seperti ya kan? itu menjadi kebiasaan. Iya, menjadi kebiasaan kan. Jadi kebiasaan. Akhirnya mereka jadi begitu terus. Jadi begitu terus. Dan harusnya kan berarti itu tugasnya penyelenggara sekaligus pengawas kan Iya, gitu ya. penyelenggara, pengawas dan peserta Pak, Peserta juga. yang partai Betul. politik itu. Ya, Bang, kalau berbicara korupsi mah kayak gitu. Karena udah mengakar ya. Udah mengakar, sulit bicara itu. Berarti gimana nih ikut serta dalam lingkaran setan itu? Akang melihat Iya. Ini menjebak pertanyaan. menjebak. Ya pada akhirnya kita Peran pemuda aja gimana menurut Akang? gini lah, peran pemuda, dan saya pikir untuk merubah tatanan itu ya kita harus masuk, tapi sedikit-sedikit kita rubahlah kebiasaan. Sedikit-sedikitnya Sedikit-sedikit kan, Berarti tidak bisa bertahap. kita melawan arus. Melawan arus kan kita jadi korban Pak kayak Ini gitu. menarik nih. Kemarin kami diskusi sama salah satu ini juga. Dia bilang bahwasanya 2024 ini pemilih muda itu sampai 60% ya. ya. Nah, otomatis itu kekuatan besar nih. Hmm. Kalau prosesnya bertahap, mungkin ibaratnya orang bayi nih, Hmm. semakin besar dia semakin terkontaminasi sama circle-circle ya. Susah kalau bertahan menurut saya, Iya. nggak bisa. Makanya bagus tidak ini gerakan pemuda, apalagi akan kan di KNP ini Iya. yang jaringannya senasional kan. Ya. Ada tidak skema ataupun gerakan bersama dari KNP ini untuk membasmi gerakan money politik ini yang sebagai cikal bakal korupsi ini. Jadi kalau berbicara, ini konteksnya kita di ini ya, konteksnya di politik ya. Ya kan karena Dan kita ngomongin pada akhirnya pemuda. memang saya hari ini aktif di KNP ya. Iya. Ini yang bukan jadi permasalahan Pak. Kalau misalnya ada kesadaran dan komunikasi yang terbangun baik, karena kan di situ juga ada peserta pemilu nih di KNP itu. Iya. Selain saya penyelenggara misalnya Betul. katakanlah seperti itu bakal bisa asal ada suatu komitmen atau MOU. Kalian mungkin seperti apa si peserta pemilu ya silakan berikanlah yang terbaik, bukan hanya janji-janji kepada masyarakat. Terus kita yang jadi penyelenggara ya kita juga berbuat yang sebenarnya jangan ada kecurangan. Dan insya Allah itu kan collab nih, karena kan di KNP itu semuanya ada nih, peserta pemilu, Iya. penyelenggara, birokratnya pun ada. Nah, makanya kan itu lebih bagus Itu lebih untuk bagus, melakukan kan? gerakan perubahan. Ya paling gitu loh. kalau sarannya kalau ide saya dibikinlah sebuah komitmen MOU. Walaupun memang sulit. Ya. Sebetulnya kan minimal Walaupun kan sulit komunikasinya. dari siang sadar, kelas-kelas yang sadar ini nih, minimal kan kayak tadi organisasi kan katanya salah satunya sebagai sosial kontrol juga nih. Social Ya, control, minimal kan civil society. komit bersama si sosial kontrol ini akhirnya memberi penyadaran dan komitmen penuh nih kepada masyarakat yang mungkin ya secara pendidikannya juga kan nggak yang para sosial kontrol ini tingkat pendidikannya sama. masyarakat kan taunya gimana buat hidup masyarakat bawahnya kan Iya. gimana untuk hidup besok, gimana untuk hidup Berarti besok. Akang teh KNP mana tadi teh? Kecamatan apa? Sindanggerta ya. Sindangkerta. Semuanya 16 kecamatan sana. Kalau saya tangkap tadi berarti secara nggak langsung Akang sepakat untuk anti money politik mungkin. Anti saya. Anti money politik ya. Anti Mungkin bisa diinisiasi dari Akang sampai gerakannya menjadi nasional gitu. dari Ini kan kemarin udah ada program kerja kan antara penyelenggara dengan KNP KBB. Itu kan berbicaranya komitmen itu karena program dari KPU saya lihat ya. Nah ini menjadi ide juga kan, ide Iya, bagus juga. Karena kan setelah sebentar lagi mengerucut itu, karena ini menjadi jaring nasional kan, jaring dibutuhkan ini setiap nanti bagus juga Pak, nanti saya sampaikan, saya diskusikan sama teman-teman, ini menjadi hal yang menarik gitu. Nanti insya Allah
bulan depan itu sama ini kan, karena kemarin ngobrol juga sama ketua DPD Jabar. Sampai pada akhirnya nanti kan minimal di Jawa Barat aja ya. Nanti ide ini saya sampaikan karena mau tidak mau kita sebagai civil society harus bisa menyampaikan ide itu dan harus bisa mengaplikasikannya gitu. Oke. Berarti kan harus dari atasnya nih Bang. Maksudnya dari atasnya tuh gini nih. Ini kan si provinsi itu membawahi DPD 2 itu sekitar 27 kota ya, kabupaten kota ya di kita. Nah nanti kan dikerucutin nih, kerucutin ke DPD, membawahi lagi PK-PK kecamatan. Saya yakin 100% ini pasti semua terlibat. Khususnya yang di KNPI ya, saya yakin pasti terlibat mau jadi peserta, jadi itu. Ketika mau harus ikut dia. Nah ini berarti dari Jabar nanti idenya harus Berarti sampaikan ke siap Jabar. nih secara Saya siap. pribadi dan secara Instansi, instansi. Saya siap, siap. saya siap. Nanti saya sampaikan ide Oh, ini. iya. Saya Mantap, siap. mantap. Siap. Nanti MOU-nya dibikin Luar kan. biasa. Ya mudah-mudahan ini kan jadi percontohan buat provinsi lain gitu. Betul. Syukur-syukur kan kepala daerah mulai. Kan ini Keren. awal tahapan untuk meminimalisir apa namanya tuh ya hal-hal yang berbau money politik seperti itu, hal-hal yang berbau money politik. Oke, siap. Sulit. Kita sampaikan ya bahwasannya Fight for money Kang politik. Rizky Febriadi, Ketua KNPI Sindangkerta, Kecamatan Sindangkerta, Iya, Kecamatan Sindangkerta. siap melawan money politik bergerak lewat KNPI. Begitu ya? Ya, Oh, iya. Mantap. gitu. Luar biasa memang Kang Rizky ini. Jadi mengutip ini sedikit dari Kita Ya. galangkan fight for money politik. Ya. Politik. Siap. Ya. Kita bertahap kan, Ya, siap. gelombang. ngerinya. Ngeri memang Kang Rizky ini luar Luar biasa. biasa. Salut. Ya. Terima kasih Bismillah. atas inspirasinya. Mudah-mudahan jadi bola salju sampai ke nasional ya. Gerakan. Amin. Luar biasa. Jadi apa nih ke depan Hah? untuk anak muda di Bandung Barat, Kang? Skema yang akan disiapkan, kegiatan apa lagi nih selanjutnya? Selain hal-hal yang berbau edukasi ya, Hmm. bukan isu-isu yang masalah edukasi tentang kualitas diri, membangun karakter. Selain itu ya minat bakat harus dikembangkan. Yang paling utama ini saya udah kerjasama kemarin ada perusahaan beberapa mengupayakan mengadakan, kan sekarang udah nggak ada nih COVID, Ya. ada festival band. Ya, betul. Udah Festival mulai band. lagi. Nah, ini Ya. kemarin udah ada di beberapa kecamatan yang sudah berjalan. Setelah festival band, terus kesenian Sunda yang kayak pencak silat itu dibudayakan lagi kayak gitu. Karena kan udah nggak dibatasi kan sekarang. Nah itu paling digalangkan ya kolaborasi aja semua sama teman-teman. Terlepas tidak bernaung di lembaga KNPI ya itu dibuka gitu lebar-lebarnya. Terus kebetulan saya juga ini silaturahmi juga dengan teman-teman buruh, kan itu bisa membuka peluang Pak. Peluang apa nih? Ya peluang selain pekerjaan bisa apa namanya tuh membawa buruh ke jalan. Wah, apa tuh kayak balik dari ya. Kalau sama anggota-anggota dewannya sebagai wakil rakyatnya ada Iya. Ada komunikasi, kerjasama menyiapkan kolaborasi. kolaborasi Atau Ya fasilitator. ini maksud saya tuh ya saya pikir saya kemarin komunikasi dengan ada sebenarnya senior saya dulu di kampus. Tapi kan yang saya sayangkan janganlah Jangan apa tuh? waktunya janganlah mepet kalau memang dia sudah memberikan yang terbaik buat masyarakat, karena saya pikir dia bagus gitu sekarang menjadi ada beberapa, karena banyak itu yang dulunya satu background di kampus ada berapa dewan, 2 kalau nggak salah kemarin tuh ada yang dikomunikasikan, padahal itu jadi Terkait money politik. terkait Program masalah program bersama kepemudaan sama money politik. Dan money politik mah komisi berapa ya kemarin itu sih intinya masalah kepemudaan sama mereka ngobrol mah, tapi kan saya malasnya tuh harusnya dihilangkan gitu hal-hal yang berbau kepentingan. Nggak bisa dong. Iya. Kepentingan pasti ada. Iya kepentingan pasti ada, tapi kan ada waktunya maksudnya itu. Tapi ujung-ujung hari udah berbau kepentingan mah jangan maksud saya. Ini kan kalau sekarang kan pas momentumnya nih. Tapi kalau dari awal nih 2020 kan dia masih menjabat Pak. Kan ini 5 tahunan kayak gitu.
kan berbicara anak muda juga membawa kepentingan, Iya. bagaimana bisa membawa potensi-potensi ataupun Perubahan, ekonomi, perubahan. ekonomi buat biar sejahtera kan. Iya muda di kampung betul. ini kan. Tapi saya pikir kan tadi saya bilang bertahap itu menjadi social control itu adaptasi dulu. Jadi jangan dibawa langsung ke arus tersebut pelan-pelan. Tapi harus ada trigger kan. Iya, tapi pada akhirnya pelan-pelan itu masuk nanti per tingkat si kesadaran mereka karena yang merubah itu di zona politik ya mereka harus terjun gitu. Kan pemuda deh, tong langsung dibawa kalinya tuh Pak. Nanti jadi masalah yang besar gitu. Pelan-pelan, tuh kan bayi juga minum susu dulu, apa dulu, oke. berjalan dulu gitu pelan-pelan, step by step. Oh iya, siap. Pemuda itu tidak perlu cepat dan tidak perlu juga mendahului, tapi harus terukur dan sistematis. Ya, Itu kan berarti Pak. Sekarang kapasitas si pemudanya dulu. Karakternya dibenahi kayak gitu. Iya. Makanya kan bukan ini punten kepada Pak Dewan yang terhormat semuanya. Mereka juga kan ngukurnya seperti itu. Kalau yang nggak tahu apa-apa langsung dikasih kan bingung. Tapi kan kalau pelan-pelan estafet dibawa kepada minat bakat dulu, misalnya ada festival band atau ada kesenian apa atau apa. Kan itu di semua komisi ada yang misalnya sukanya di dunia pendidikan. Dunia pendidikan bikinlah penyuluhan atau apa, dunia kesehatan. Itu bakal tercipta. Jadi pada akhirnya yang tadi saya sampaikan di garis bawahi ada jaringan tuh. Jaringan ini diperlukan antara komunikasi dan kolaborasi sampai terbentuklah tujuan yang sama. Itu Bang. Luar biasa. Satu sih pesan dari saya mah Judi tetap harus dapat dijauhi. dihilangkan itu Dihilangkan mah juga. diberantas Pak, dinolkan. Dinolkan, mau Balik mau nol. judi, mau binari, mau berbentuk apapun, itulah game-game yang apa, yang bersifatnya praktis menghasilkan pundi-pundi uang. Jangan, Oh, iya. kalau bisa tuh pinjol juga hilangkan gitu, pinjol ya. merusak karena itu, ganggu itu merusak. Mengganggu ini ya kehidupan sosial ya. Kehidupan sosial. Pesan buat para pemuda mah tetap semangat, tetap berjuang, siapkan diri kita hari ini karena 10-20 tahun ke depan kan kita yang menjadi estafet orang tua kita hari ini. Jadi persiapkan karakter kita sebaik-baiknya dan tetaplah bisa bermanfaat bagi masyarakat. Mungkin seperti itu pesan dari saya. Luar biasa. Ya, terima kasih. banyak, ya. Oke kawan, terima kasih banyak. Mudah-mudahan obrolan ini menginspirasi kalian ya. Biarpun sebenarnya kami juga nggak terlalu menginspirasi sih. Enggak lah, Oke, goodbye, brother. Siap.